Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel calon mahasiswa sejati. Oke, sobat calon mahasiswa sejati, apakah kalian bingung memilih jurusan perkuliahan? Nih, Mimin kasih rekomendasi untuk jurusan kuliah yang berpotensi auto jadi sultan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Mau jadi orang kaya? Sah-sah aja kok punya cita-cita hidup kaya raya. Salah satu caranya adalah dengan kuliah di jurusan yang diyakini dapat mengantarkan kalian pada pekerjaan dan karir menjanjikan di masa depan. Ya, kali-kali aja kalian memang beruntung bisa hidup mapan lantaran pekerjaan dan karir yang menghasilkan gaji tinggi. Nah, langsung aja deh, jurusan apa aja sih yang berpotensi membuat kalian jadi sultan? Jurusan yang pertama adalah jurusan kedokteran. Salah satu jurusan favorit di Indonesia ini diyakini cukup menghasilkan secara finansial, terutama jika nantinya kalian sudah menjadi dokter spesialis senior. Saat ini gaji dokter di rumah sakit swasta bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Seiring waktu dan gelar keahlian spesialisasi, kalian bisa membuka praktek atau klinik sendiri, yang berarti penghasilan kalian juga akan semakin besar. Meskipun perlu diingat bahwa diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan pendidikan dokter. Dan lagi bidang pekerjaan ini adalah salah satu profesi mulia yang semestinya mengutamakan nilai kemanusiaan di atas pundi-pundi rupiah. Oke, next ke jurusan berikutnya. Jurusan berikutnya ada teknik pertambangan atau teknik perminyakan. Sudah jadi rahasia umum kalau kerja di bidang pertambangan atau perminyakan tuh sangat menghasilkan. Bahkan gaji fresh graduate saja bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Jadi, jika gaji besar adalah salah satu target masa depan kalian, kuliah di jurusan teknik pertambangan atau teknik perminyakan wajib dipertimbangkan. Sayangnya, nggak banyak perguruan tinggi yang punya dua jurusan ini, jadi persaingan masuknya juga cukup ketat. Harus rajin belajar dan banyak berdoa ya, sobat calon mahasiswa sejati. Next ke jurusan berikutnya ada jurusan ilmu hukum. Sebutkan satu saja nama lawyer yang sering muncul di televisi. Orangnya tajir bukan? Nah, kalau kalian mau kaya dengan cara yang sama, kuliahlah di jurusan ilmu hukum. Pilihan kampusnya juga banyak karena jurusan ini ditawarkan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia. Kalaupun nggak jadi advokat, setidaknya kalian bisa jadi staf legal yang pasti dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Apapun pilihan karir, lulusan jurusan ini biasanya sih semua nggak jauh-jauh dari fulus yang menumpuk. Oke, jurusan berikutnya ada jurusan manajemen. Jurusan ini memang nggak serta-merta menjamin penghasilan segunung, tapi lulusannya mudah diterima bekerja di berbagai perusahaan swasta. Lagi pula perusahaan mana sih yang nggak butuh personalia manajemen dalam operasionalnya? Terlebih lagi jika membangun karir di perusahaan ternama, tentu penghasilan yang kalian peroleh juga nggak tanggung-tanggung besarannya. Oke, next ke jurusan berikutnya ada jurusan psikologi. Jadi psikolog juga bisa kaya. Well, perusahaan-perusahaan berskala besar selalu membutuhkan lulusan jurusan psikologi untuk memperkuat HRD-nya. Pentingnya peran HRD dalam merekrut pegawai sebagai aset perusahaan. Tentu diiringi dengan gaji yang tak kecil, bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan, atau kalian bisa membuka layanan konsultasi pribadi. Kalian sendiri deh yang tentukan tarifnya. Next ke jurusan berikutnya ada jurusan bisnis. Mengelola usaha atau bisnis sendiri adalah suatu yang menyenangkan dan membanggakan, ya nggak sih? Masa kalian nggak tertarik bikin startup apa gitu? Punya bisnis pribadi itu berarti potensi penghasilan yang tanpa batas. Mungkin ratusan juta hingga miliaran rupiah. Wow. Tapi kalau kalian lebih suka bekerja pada perusahaan milik orang lain setelah lulus dari jurusan ini, boleh juga kok. Oke, next ke jurusan berikutnya ada TI atau teknologi informasi. Makin ramainya industri digital saat ini, berarti makin dibutuhkannya pakar digital yang tahu benar-benar tentang dunia TI. Pastinya perusahaan-perusahaan besar membutuhkan pakar-pakar digital seperti ini. Dan kalian gak mungkin dibayar dengan gaji kecil bila bekerja di perusahaan besar kan? Yap, jurusan ini biasanya berpenghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kaya pastinya. Next ke jurusan berikutnya ada teknik komputer.
Kalaupun kalian kurang tertarik dengan dunia teknologi informasi, kuliah di jurusan teknik komputer bisa dipilih nih. Jurusan ini masih terkait dengan industri digital dan peluang kerjanya juga sangat luas karena banyak perusahaan yang masih terus membutuhkan teknisi komputer. Salah satu sebabnya, keahlian dalam menciptakan otak prosesor atau chip dari suatu alat elektronik akan terus dibutuhkan ke depannya. Serunya lagi, penghasilan yang diperoleh dari bidang ini cukup besar, hingga puluhan juta rupiah per bulan. Next, ke jurusan berikutnya ada teknik penerbangan, aerospace engineering atau teknik kedirgantaraan. Ini sekolahnya insinyur penerbangan ya, bukan pilot. Di jurusan ini dipelajari tentang perancangan, pembuatan dan pengujian pesawat terbang dan pesawat luar angkasa. Kalau kalian unggul dalam mata pelajaran fisika, kimia dan matematika, selamat, kalian berpeluang kaya raya setelah lulus dari jurusan ini. Eits, tapi nggak cukup punya otak super encer loh, sobat calon mahasiswa sejati. Bekerja di bidang kedirgantaraan juga butuh kepribadian yang disiplin, rapi, dan detail. Tapi hasil yang diperoleh lebih dari lumayan. Gaji yang ditawarkan bidang ini masih di atas rata-rata pekerjaan atau profesi lain. Fresh graduate-nya saja sudah berpendapatan puluhan juta rupiah. Oke, next ke jurusan berikutnya ada teknik elektro. Jika menguasai perusahaan listrik, kalian punya peluang memenangkan permainan monopoli. Meskipun bukan analogi yang tepat, dalam kenyataannya pegawai PLN punya kehidupan yang terbilang mapan, bukan? Kalaupun nggak bekerja di BUMN, lulusan jurusan teknik elektro juga bisa bekerja di perusahaan umum. Gaji yang dibawa pulang sama gedenya, oi. Lagi pula punya bekal pengetahuan tentang ilmu komputer, kendali rekayasa, sistem hingga telekomunikasi. Apa yang membuat kalian tak bisa bersaing di pasar kerja, ya nggak? Next, ke jurusan berikutnya ada teknik sipil. Kemampuan lulusan jurusan ini dalam merancang program pembangunan memang layak dibayar mahal. Nggak akan ada jalan, jembatan, dan program pembangunan yang lain tanpa insinyur teknik sipil, setuju nggak? Next, ke jurusan kuliah berikutnya ada teknik arsitektur. Udah pada tahu kan kalau arsitektur rata-rata tajir. Nah, kuliahnya di jurusan ini nih, sobat calon mahasiswa sejati. Disinilah kalian belajar tentang seni rancang bangun yang nantinya dibutuhkan oleh bekerja mandiri maupun di perusahaan developer atau kontraktor. Jurusan-jurusan tadi memang punya prospek menjanjikan, tapi kalian juga perlu mempertimbangkan minat pribadi kalian. Meskipun teknik arsitektur berpeluang memberimu penghasilan tinggi, tapi kalau passion kalian bukan di situ, lama-kelamaan kalian juga jadi ogah-ogahan kerja. Namun jika kalian cukup fleksibel, boleh juga menggunakan referensi jurusan ini sebagai salah satu sumber rujukan. Pasalnya tak sedikit juga yang mengacu pada prospek kerja dan penghasilan sebagai pertimbangan dalam memilih jurusan kuliah. Nah, itulah beberapa jurusan kuliah yang berpotensi auto jadi sultan. Tapi ingat, kuliah saja tidak menjamin kalian bakal sukses ke depannya. Yang menjamin kita sukses ke depannya adalah diri kita sendiri dan doa orang tua. See you again in the next video. Don't forget to press the subscribe button, like, comment, and share this video with your friends so that your friends know what you know. Okay, I beg you to leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.